Sukatani. Pemirsa, pertanian bukan hanya soal ketersediaan tanah sawah dan ladang serta petani yang akan menggarapnya, tetapi pertanian mencakup berbagai hal yang saling terkait di dalamnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan bidang pertanian, diantaranya adalah ketersediaan infrastruktur pertanian yang baik, seperti saluran irigasi, bendungan untuk menyalurkan air, jalan, dan lain sebagainya. Minimnya ketersediaan infrastruktur pertanian masih menjadi hambatan utama bagi keberhasilan dunia pertanian Indonesia, terutama untuk mendukung program swasembada pangan yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Pemirsa, bersama saya Indah Kirana, inilah program Sukatani Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang kali ini akan mengangkat mengenai infrastruktur pertanian. Selamat menyaksikan. Pertanian, khususnya tanaman pangan, merupakan sektor penting yang harus diperhatikan. Kedepan, seiring bertambahnya jumlah penduduk dunia, kebutuhan akan pangan pun meningkat. Pada tahun 2050, penduduk dunia akan mencapai 9 miliar jiwa, naik 2 miliar dari tahun 2011. Tentu saja kebutuhan akan pangan pun melonjak tajam. Namun memenuhi kebutuhan pangan manusia yang demikian banyak itu bukanlah perkara mudah. Di berbagai belahan dunia, lahan pertanian terus menyusut karena terjadinya alih fungsi lahan dan perubahan orientasi masyarakatnya dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di berbagai daerah di Indonesia, alih fungsi lahan pertanian semakin marak terjadi. Setiap tahun, 158.000 hektar pertanian berubah fungsi menjadi kawasan perumahan, pabrik-pabrik, dan jalan tol. Pertanian di Indonesia sendiri dalam keadaan terancam. Tingginya alih fungsi lahan di berbagai daerah menyebabkan lahan-lahan pertanian terus menyusut. Alih fungsi lahan, saya kira ini harus perlu komitmen dari kepala daerah, terutama bupati, wali kota. Karena sebagian besar perizinan untuk alih fungsi lahan itu ada di kabupaten. Dan ini kaitannya juga dengan komitmen dari masing-masing kepala daerah. Walaupun sekarang sudah ada Undang-Undang Nomor 41 untuk LP2B, itu supaya lahan itu bisa kita selamatkan. Tapi kembali lagi, ini harus diperdakan menjadi tata ruang wilayah kabupaten, supaya ini bisa kita selamatkan dan tidak bisa dialih fungsikan. Tidak sampai di situ, alih fungsi lahan juga memakan infrastruktur pertanian yang sangat diperlukan di wilayah pertanian yang ada di hilir, sehingga sektor pertanian di hilir pun terancam atau bahkan rusak. Kerusakan ini terutama diakibatkan erosi, kerusakan sumber daya alam di daerah aliran sungai, bencana alam banjir, gempa, longsor dan gunung meletus, serta kurangnya pemeliharaan jaringan irigasi hingga ke tingkat usaha tani. Otomatis, karena yang nama suatu jaringan irigasi dari hulu sampai hilir itu kan berhubungan. Begitu di tengah atau di ujung, apalagi kalau di hulu dimatikan, ya otomatis ke bawah akan mati. Sehingga daerah-daerah irigasi yang notabene adalah daerah irigasi teknis yang bagus, itu biasanya dirusak dulu irigasinya, sehingga nanti pada problem air, kemudian lahan tidak ditanami, karena tidak ditanami dianggap lahan yang tidak produktif, sehingga dialihfungsikan. Padahal dari awal pemerintah sudah membangun infrastruktur irigasi itu dengan sangat mahal. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Alam dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang irigasi mengamanatkan bahwa tanggung jawab pengelolaan jaringan irigasi tersier sampai ke tingkat usaha tani atau JITUT dan JIDES menjadi hak dan tanggung jawab petani pemakai air atau P3A sesuai dengan kemampuannya. Namun kenyataannya, petani sendiri tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan terhadap jaringan irigasi tersier sekalipun.
Berdasarkan data Bappenas, irigasi di Indonesia tercatat mampu mengairi sebanyak 7/22 juta hektar, terdiri dari 2/31 juta hektar di wilayah pusat dan 4/91 juta hektar wilayah daerah. Dari jumlah itu, kerusakan irigasi di wilayah pusat seluas 1 juta hektar atau sekitar 40% dan kerusakan di daerah mencapai 60% atau mencakup 2/68 juta hektar. Sawah di Indonesia sebesar 7.230.183 hektar. Sumber airnya 11% atau seluas 797.971 hektar berasal dari waduk. Sementara 89% atau 6.432.212 hektar berasal dari non-waduk. Karena itu, revitalisasi waduk sesungguhnya harus menjadi prioritas karena tidak hanya untuk mengatasi kekeringan, tetapi juga untuk menambah layanan irigasi nasional. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyatakan 42 waduk saat ini dalam kondisi waspada akibat berkurangnya pasokan air selama kemarau. 10 waduk telah kering, sementara 19 waduk masih berstatus normal. Dari hasil penelitian cepat oleh teman-teman di PU, sebetulnya total di tahun 2010 kerusakan jaringan irigasi itu 52%. Kemudian sejak 2010 hingga 2013 ini sudah 1,5 juta hektar yang kami rehabilitasi, sehingga sisanya kurang lebih 1 jutaan itu yang belum direhabilitasi, baik di primer maupun sekunder dan maupun tersier. Saya perkirakan sekitar tinggal 25% yang masih belum terrehabilitasi. Dan itu akan direhabilitasi 2014 dan 2015. Selain itu, masih rendahnya kesadaran dari para pemangku kepentingan di daerah-daerah untuk mempertahankan lahan pertanian produksi menjadi salah satu penyebab infrastruktur pertanian menjadi buruk. Dampak rusaknya infrastruktur bukan saja menyebabkan lahan-lahan pertanian terganggu, produksi hasil pertanian pun menurun. Lahan-lahan pertanian yang ada pun terancam terbengkalai karena kekurangan air akibat rusaknya infrastruktur. Sementara untuk tanam palawija belum bisa dilaksanakan karena di MT2 saja sudah kekurangan air. Jadi setelah panen MT2, tanah sudah pecah-pecah. Jadi mau tanam palawija masih kesulitan. Di samping itu, banyak petani yang selama bertahun-tahun menggantungkan hidupnya dari dunia pertanian kehilangan mata pencarian mereka. Muara dari semua itu adalah ancaman terjadinya ledakan pengangguran, kemiskinan, dan krisis pangan. Sementara itu, buruknya infrastruktur jalan, khususnya yang dekat dengan sentra-sentra pertanian, menyebabkan petani kesulitan untuk menemukan akses yang mudah untuk menuju lahan mereka atau membawa hasil panen mereka. Di saat panen kita masih kesulitan dalam transportasi pengambilan hasil panen karena jalan usaha taninya sangat sempit. Sayurannya bagus-bagus ya, Jeng. Iya dong. Buah-buahannya juga loh. Impor ya? Enggak lah, itu kan dulu. Sekarang giliran kita yang ekspor. Benar, produk buah dan sayuran petani kita sekarang sudah menembus pasar ekspor, mensuplai pasar-pasar modern di luar negeri. Kualitas buah dan sayuran Nusantara semakin bagus dan meningkat. Dukung kerja keras petani dengan membeli buah dan sayuran Nusantara produk Indonesia. Petani sejahtera, bangsa berjaya.
usah bengong. Ayam tuh bengong nelor. Ada apa? Mau nanem tapi Itu aja. Kalau mau nanem, klik aja katam. Kalender tanam terpadu. benihnya. Pakai benih unggul. Sekarang kan banyak varietas unggul baru. Ada yang genjah, tahan genangan, tahan kekeringan, hasilnya tinggi, tahan hama dan penyakit. Caranya? Pakai jarwo alias jajar legowo. Disertai pemupukan berimbang sesuai kondisi tanah biar anakannya banyak, hasilnya berlimpah. Untuk meningkatkan produksi padi, manfaatkan kalender tanam dan inovasi teknologi pertanian. Mulai dari pengolahan lahan, cara tanam, benih unggul, pemupukan berimbang, hingga pasca panen yang tepat. Agar target surplus 10 juta ton beras tercapai. Petani sejahtera, bangsa berjaya. Lo pade. Lapar, pengen ikut makan. Sini masuk. Lapar sih lapar, tapi jangan sampai makan ubi gitu. Biar miskin, nasi wajib. Benar, selain dapat mengurangi ketergantungan karbohidrat dari beras, tubuh kita pun semakin sehat karena asupan pangan yang beragam. Sehari tanpa nasi? Siapa takut? Yang penting Sehat. mantap. Petani sejahtera, bangsa berjaya. Pemirsa, sejak lama Kementerian Pertanian menyadari bahwa infrastruktur yang baik merupakan kunci sukses dunia pertanian Indonesia. Karena itulah pemerintah terus membangun infrastruktur pertanian guna mendukung petani di tanah air. Kementerian Pertanian antara lain telah membangun ribuan embung atau penahan air hujan, pembangunan jalan desa tani, serta penambahan jaringan irigasi. Ancaman terhadap penurunan produksi atau bahkan krisis pangan di masa mendatang bukanlah isapan jempol semata. Saat ini, karena berbagai faktor yang sudah dipaparkan itu, produksi pertanian terus menurun. Beberapa wilayah bahkan sudah sulit ditanami karena dampak perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan rusaknya infrastruktur. Untuk mengatasi penurunan luas lahan pertanian, sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan peraturan pemerintah atau PP tentang lahan pengembangan pertanian berkelanjutan atau LP2B. Sayang, program LP2B belum mendapat sambutan dan dukungan pemerintah daerah. Dikatakannya, dari 500 kabupaten kota di Indonesia, baru 42 daerah yang menerbitkan peraturan daerah LP2B. Di era otonomi, daerah ini peran kepala daerah, khususnya di tingkat kabupaten kota memang sangat menentukan keberadaan lahan-lahan pertanian. Bila pemerintah kurang menyadari pentingnya fungsi lahan pertanian, bukan tidak mungkin alih fungsi lahan akan semakin memusnahkan lahan-lahan pertanian yang ada, karena keluarnya izin peruntukan untuk kegiatan non-pertanian. Khusus untuk cetak sawah sebenarnya suatu upaya kita dalam rangka mengantisipasi terhadap alih fungsi lahan yang begitu tinggi di Indonesia, di mana rata-rata kurang lebih antara 60 sampai 75 ribu hektar per tahun secara nasional. Alih fungsi lahan, saya kira ini harus perlu komitmen dari kepala daerah, terutama bupati, wali kota. Karena sebagian besar perizinan untuk alih fungsi lahan itu ada di kabupaten. Dan ini kaitannya juga dengan komitmen dari masing-masing kepala daerah. Walaupun sekarang sudah ada Undang-Undang Nomor 41 untuk LP2B, itu upaya lahan itu bisa kita selamatkan. Tapi kembali lagi, ini harus diperdakan menjadi tata ruang wilayah kabupaten supaya ini bisa kita selamatkan dan tidak bisa dialihfungsikan. Demi melihat kenyataan itu, pemerintah langsung bergerak mengatasinya. Penurunan produksi akibat berkurangnya lahan pertanian diimbangi dengan optimasi lahan-lahan yang selama ini tidak produktif dan pembukaan lahan-lahan pertanian baru. Tahun ini,
program cetak sawah baru sebesar 62.275 hektar. Pencetakan sawah baru ini diyakini dapat menggantinya penurunan produksi padi yang akibat alih fungsi lahan. Hingga bulan Desember tahun 2013, ditaksir pencetakan sawah baru mencapai 43.350 hektar. Untuk tahun 2013, cetak sawah sudah kita anggarkan 62.000 hektar, optimasi sudah kita anggarkan kurang lebih 250.000 hektar, dan SRI sudah kita anggarkan kurang lebih 200.000 hektar. Khusus untuk SRI sudah bisa diterima oleh masyarakat, seperti contoh yang ada di Kabupaten Purworejo ini. Optimasi lahan pertanian merupakan usaha meningkatkan sumber daya lahan pertanian menjadi lahan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan melalui upaya perbaikan dan peningkatan daya dukung lahan, sehingga dapat menjadi lahan usaha tani yang lebih produktif. Dari kegiatan optimasi lahan tahun 2012, terjadi peningkatan pemanfaatan lahan terlantar dan indeks pertanaman atau IP rendah seluas 207.800 hektar, yang terdiri dari kawasan tanaman pangan seluas 188.600 hektar, hortikultura 5.450 hektar, perkebunan 13.200 hektar, dan peternakan 550 hektar. Hasilnya, IP pada kawasan tanaman pangan meningkat 150%. Sedangkan kawasan hortikultura, perkebunan dan peternakan masing-masing meningkat 100%. Menjelang berakhirnya tahun 2013, dalam program optimasi lahan ini, dari target 256.330 hektar, terrealisir sebesar 190.889 hektar. Masih banyak tanah-tanah terlantar di Indonesia yang belum bisa dimanfaatkan, sehingga mau tidak mau kegiatan optimasi menjadi suatu peluang dalam rangka peningkatan produksi ke depan. Adanya lahan-lahan sawah kita yang sakit, di mana para petani banyak menggunakan pupuk anorganik yang tidak terkontrol, menyebabkan tanah-tanah sawah kita kandungan bahan organiknya di mana-mana sangat rendah. Untuk itu kita ajukan satu kegiatan lagi dalam rangka meningkatkan kesuburan lahan melalui kegiatan SM. Optimasi lahan tidak semata-mata untuk penanaman padi, tetapi juga untuk tanaman pangan lain. Di Desa Talkondo, Kecamatan Serandakan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, telah dikembangkan tanaman sorghum. Sekitar 100 hektar lahan yang ditanami selama ini merupakan lahan kurang produktif. Dan setelah ditanami sorghum, hasilnya sangat memuaskan. Kami memilih sorghum karena sorghum mempunyai banyak keunggulan. Pertama, sorghum merupakan tanaman yang bandel, tahan kekeringan. Kedua kali, sorghum bisa dijadikan sebagai material substitusi terhadap terigu. Sehingga dengan substitusi ini, impor terigu bisa kita tekan. Hal yang sudah kami kembangkan salah satunya di Bantul. Ada kurang lebih areal yang sudah kami kembangkan di Bantul kurang lebih 200 sampai 250 hektar. Infrastruktur pertanian adalah suatu bangunan fisik atau struktur pendukung pengembangan pertanian. Sarana pendukung tersebut berupa bangunan penyediaan air irigasi seperti dam dan sumur pompa, saluran irigasi, dan drainase, serta jalan pertanian. Berbicara mengenai sarana dan prasarana penunjang lainnya, pada saat ini kita juga membangun terutama jalan usaha tani untuk memudahkan akses sarana produksi maupun hasil panen petani dari sentra produksi kepada pasar. Pada tahun 2012 kita membangun 12 km jalan usaha tani, dan pada tahun 2013 ini kita membangun lebih kurang 16 km jalan usaha tani yang dibiayai melalui dana anggaran alokasi khusus atau DAK tahun 2013 ya. Prospek jalur usaha tani itu sangat bagus sekali karena memang
masyarakat sangat membutuhkan sekali karena dengan adanya Jalan Usaha Tani itu mengakibatkan harga yang semula mahal karena pengangkutan sehingga harganya menjadi murah, termasuk juga tanaman padi ini. Ada kemarin sudah 5 tahun satu orang penduduk mau buat Jalan Tani, tapi alhamdulillah kemarin mau dia memberikan tanah sawahnya. Sehingga insya Allah kita Jalan Usaha Tani yang berada di Kota Tangerang ini dapat berjalan dengan baik untuk masa yang akan datang. Menyadari betapa pentingnya fungsi infrastruktur untuk mendukung keberhasilan pertanian, pemerintah bergerak untuk membuat jaringan infrastruktur yang baru. Kementerian Pertanian mengalokasikan dana untuk membangun irigasi tersier dan jalan usaha tani di berbagai daerah. Sedangkan infrastruktur yang kadung rusak direhabilitasi. Jalan usaha tadi sebetulnya kalau dulu kita langsung ditangani dari pusat dengan anggaran pusat, sekarang jalan usaha tani itu kita serahkan ke daerah melalui dana DAK, dana alokasi khusus, sehingga itu kita serahkan ke daerah supaya mereka bisa merencanakan sendiri dan bisa melaksanakan melalui APBD. Pembangunan jaringan irigasi desa atau JIDES dan jaringan irigasi tingkat usaha tani atau JITUT merupakan jenis infrastruktur pertanian yang sangat dibutuhkan karena manfaatnya langsung dirasakan petani. Dengan adanya jaringan usaha tani, masyarakat sangat senang, Pak. Karena apa? Bila mana nanti kita itu melaksanakan panen raya, untuk masalah transportasinya untuk mengangkut hasil produksi padi dibawa ke rumah masing-masing itu tidak mengalami kendala. Itu saya sangat berterima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan bantuan kepada kelompok tani-tani makmur di sini, Pak. Manfaat jalan ini untuk masyarakat, untuk petani khususnya yaitu kos untuk pengangkutan petani dari sawah ke tempat penjualan atau ke tempat pengangkutan dari lokasi ke tempat hilir menjadi kurang. Seandainya waktu dulu tidak ada jalan ini, biaya kos untuk pengangkutan padi dari sawah ke hilir sekitar Rp25.000. Sekarang dengan adanya jalan usaha tani menjadi sangat kurang sekali, yaitu sekitar 5.000-an dari lokasi sawah ke tepi jalan yang ada jalan usaha tani tersebut. Jika pembangunan JIDES atau JITUT semakin banyak, akan semakin luas pula lahan-lahan pertanian yang bisa diairi. Dengan demikian, produksi pertanian pun meningkat. Di 2013 kami membangun sekitar 1.300 dam parit, itu untuk skala kecil ya. Nah, kalau itu bisa menambah daerah atau wilayah yang tadinya tak ada hujan dari daerah yang beririgasi yang teratur, maka kalau saya perkirakan rata-rata untuk dam parit itu sekitar 30 sampai 35 hektar per unit. Belum lagi kita kembangkan sumber-sumber air dari embung-embung yang biasanya itu untuk menampung pada saat air hujan masih banyak, atau sumber-sumber air lainnya seperti mata air yang selama ini terbuang percuma ke sungai, kita tampung betul kita jadikan sumber-sumber irigasi. Di samping itu juga kita kembangkan lagi bagaimana kita bisa mengintroduksi kearifan lokal seperti katakanlah kincir air dan sebagainya, seperti yang kita sudah berlaku di Sumatera misalnya. Kita kembangkan juga kincir angin dan kalau ada pompanisasi serta pipanisasi dari sumber air. Sayurannya bagus-bagus ya, Jeng? Iya dong. Buah-buahannya juga loh. Impor ya? Enggak lah, itu kan dulu. Sekarang giliran kita yang ekspor. Benar, produk buah dan sayuran petani kita sekarang sudah menembus pasar ekspor, mensuplai pasar-pasar modern di luar negeri. Kualitas buah dan sayuran Nusantara semakin bagus dan meningkat. Dukung kerja keras petani dengan membeli buah dan sayuran Nusantara produk Indonesia. Petani sejahtera, bangsa berjaya.